Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Al-ayat sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Taman Yasmin Sektor 6 yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu di waktu pagi hari ini, yang mudah-mudahan ini terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu dan juga kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kajian ilmu kita terkait dengan kitab Al-Mustafa min Qasasil Quran terakhir adalah tentang kisah Luqman. Di nasihatnya yang terakhir yaitu terkait dengan masalah adab ya. Saya sudah bahas tentang konsep adabnya. Ya, apa itu adab, apa itu akhlak ya. Akhlak itu adalah hayatun rosihah fi nafsi tasdurul af'ali biyusrin bisukunatin wa yusrin min kulli hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Dia adalah merupakan sikap dalam diri seseorang yang memunculkan berbagai macam perbuatan baik maupun buruk dengan mudah, dengan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran, tanpa membutuhkan perenungan. Itu adalah merupakan akhlak. Jadi sikap spontan seseorang dalam merespon sesuatu. Itu kata Imam Ghazali kan begitu. Sehingga dari pengertian ini Ibnu Masnawi memahami adab itu terbagi dua. Ya, akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak al-jibiliyah, akhlak bawaan, ada yang al-muktasabah. Bisa dibangun, bisa dibentuk, bisa dididik. Al-muktasabah. Sehingga ada yang jibiliyah, ada yang muktasabah. Maka dalam itulah maka Islam menganjurkan kita untuk melakukan pendidikan, dan target pendidikan dalam Islam itu adalah akhlak, adab. Karena problematika umat ini apapun yang terjadi sebetulnya bersumber dari kesalahan adabnya. The loss of adab kalau bahasa Profesor Nabi Baratas. Nah, oleh karena itu manusia yang paling beradab dan berakhlak, dan itu jadi misi dakwahnya adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam kesempatan ini yang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, ya, kita kembali mengkaji tentang Rasulullah SAW. Karena ada ulama yang mengatakan begini, likulli zamanin ibadatun yuhibbuhullah. Di perkataan ulama mengatakan likulli zaman ibadah yuhibbuhullah. Bagi setiap waktu itu ada ibadah yang lebih Allah cintai. Ya, ada sesuatu di mana waktu itu ibadah itu lebih Allah cintai daripada ibadah yang lain. Sama dalam kaidah likulli maqam maqalun wa likulli maqal maqam. Atau kalau kita kiaskan, bagi setiap zaman itu waktu itu ada bahasannya, dan bagi setiap pembahasan itu ada waktunya. Jadi di bulan Rabiul Awal itu sangat tepat kalau misalkan kita bahas tentang Rasul sebagai bentuk takriman wa takziman, sebagai bentuk penghormatan
dan pengagungan kepadanya. Ya, jadi seperti itu. Di bulan Idul Adha, di hari nahar, ibadah yang terbaik itu kurban. Jadi kalau ada orang yang mau berinfak 100 juta tidak berkurban di hari nahar, ada orang yang berkurban dengan kambing 2 juta, kira-kira yang lebih besar pahalanya yang mana kira-kira? Yang lebih besar yang mana pahalanya kira-kira? Satu, dia infak sedekah 100 juta tapi tidak kurban di hari nahar. Ada satu orang berkurban dengan harga kambing yang 2 juta. Kira-kira pahalanya gedean mana? Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena pada saat itu ibadah yang sangat ditekankan itu adalah ibadah apa? Ibadah kurban, bukan sedekah gitu. Bukan sedekah. Malam takbiran, zikir yang paling besar pahalanya adalah zikir apa kira-kira? Ya takbiran. Ketika di majelis ilmu, ibadah yang paling baik itu adalah apa kira-kira? Yang ngedengerin ilmu, bukan baca Quran. Jadi begitu sebetulnya. Di majelis ilmu, ibadah terbaik adalah ngedengerin ilmu, bukan baca Quran. Dan itu mafhum di kalangan para ulama. Mafhum. Likulli zaman ibadatun hidup Allah. Cuma orang kita kadang-kadang suka nggak paham. Di majelis ilmu, lagi ngaji, dia baca apa? Baca Quran. Apalagi baca novel, wah kacau itu. Jadi ini karena tidak tahu tentang kondisi. Dalam kondisi jihad kira-kira ibadah yang paling baik itu apakah kita zikir dengan ribuan kali atau ikut berperang kira-kira? Berperang. Jadi likulli zaman ibadah yuhibbu Allah. Jadi setiap waktu itu ada ibadah yang kita Allah cinta. Ya jadi begitu. Sama ketika misalkan kita menjamak waktu sholat zuhur dijamak misalkan dengan sholat asar, takdimlah sholat asar misalkan ditarik ke zuhur. Walaupun dua-duanya boleh, tapi yang utama menurut para ulama yang mana dulu kira-kira? Yang mana dulu? Boleh dua-duanya, mau asar dulu boleh, mau zuhur dulu boleh, tapi yang utama yang mana dulu? Zuhur dulu, karena yang masuk waktunya waktu zuhur. Begitupun ketika ditarik misalkan, ketika dimundurkan zuhur ke asar, maka yang utama adalah walaupun dua-duanya boleh. Jadi sebagai bentuk takrim, ta'zim di bulan Rabiul Awwal nggak ada salah, nggak ada salah. Yang kita kaji, yang kita bahas adalah tentang sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam bahasa masyarakat umum umat Islam itu memperingati Maulid Nabi. Makanya namanya Maulid, waktu kelahiran Nabi. Kalau Maulud yang dilahirkan. Kalau sudah Maulid pasti Mauludnya dibahas. Kalau waktu kelahiran maka yang dilahirkannya pun pasti dibahas. Dan peringatan itu banyak dalilnya dalam Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan manusia karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang beriman, bagi orang berakal. 51 ayat 55. Terus tentang apa manusia diperingatkan? Surat 14 ayat 5 mengatakan wa dzakirhum bi ayatillah, ingatkan manusia tentang hari-hari Allah. Apa hari Allah? Hari ketika Allah nampakkan kebesaran. Hari ketika Allah nampakkan nikmatnya. Apa asbabun nuzul daripada surat ini? 14 ayat 5 ini. Asbabun nuzulnya adalah para orang-orang Bani Israel berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Berpuasa ngapain? Ditanya sama Nabi. Karena kata dia, hari ini Allah telah nampakkan nikmatnya dan kekuasaannya dengan menyelamatkan Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun dan membinasakan Fir'aun pada saat itu, maka kami berpuasa sebagai wujud syukur terhadap selamatnya Nabi kami. Kata Rasul apa? Aku yang lebih berhak atas Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalau aku dikasih kesempatan hidup tahun depan, kita akan berpuasa dari tanggal 9-nya. Itu asbabun nuzulnya. Makanya 10 Muharram itu puasa Asyura, asbabnya adalah puasanya Bani Israel
atas syukur mereka terhadap selamatnya Nabi Musa. Lihat tafsir dari surat yang ke-14 ayat yang kelima. Maka kemudian dalam Islam puasa setiap Asyura itu ada 4 macam. Ada tanggal 10-nya saja, ada tanggal 9, 10, ada 10, 11, ada 9, 10 dan 11. Dan itu masyhur di kalangan para ulama. Nah, jadi kalau Nabi Musa diperingati setiap tanggal 10 Muharram, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya bawa 2 kitab. Sebetulnya tadinya ada mau bawa 5 kitab, tapi agak keberatan gitu ya. Bawa 2 aja lah, kitab yang populer lah. Ya, ini 2 aja udah tebal-tebal gitu ya. Takut disangka ngarang sesuatu gitu ya. Ini kan mau sidang skripsi kayak gini kan, disertasi. Jadi ada 3 lagi kitab yang membahas tentang Rasul. Satu adalah Ayyamullah karangan Syekh Hanafi Al-Mahlawi yang saya baca, bahwa yang kedua adalah karangan Profesor Dr. Asy-Sya'rawi, yang ketiga ya bahasa 2 aja. Karena ini kitab yang populer. Satu Fathul Bari, sarah daripada Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Al-Bidayah wa Nihayah, kitabnya Ibnu Katsir ya. Ini 2 saja. Jadi begitu. Nah, makanya saya baca di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ya, bahwa Rasulullah itu bukan manusia biasa. Dia bukan manusia biasa. Tidak mungkin manusia biasa ketika lahir. Istana Kisra yang kokoh dan megah itu hancur tiang-tiangnya sampai bangunan-bangunan. Tidak mungkin kalau dia manusia biasa ketika terlahir itu api majusi yang jadi sembahan kaum majusi selama 1000 tahun itu padam. Tidak mungkin kalau dia manusia biasa ketika terlahir berhala-berhala sekitar Ka'bah itu berjatuhan. Tidak mungkin dia kalau manusia biasa ketika terlahir menyebabkan iblis laknatullah itu berteriak kesakitan dan begitu menderita. Tidak mungkin kalau dia manusia biasa terlahirnya itu memunculkan cahaya yang sangat dahsyat. Enggak mungkin. Jadi orang yang mengatakan Muhammad adalah manusia biasa, dia tidak kenal kepada Muhammad. Michael Hart itu setelah penelitian 10 tahun sampai muncul bukunya tentang 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu paham tentang siapa Rasulullah, kenapa dimunculkan menjadi manusia pertama yang paling berpengaruh. Setelah 10 tahun kajian, walaupun itu diprotes, bahkan gereja pun memprotes terhadap Michael Hart itu ketika dia memunculkan bahwa Muhammad sebagai tokoh pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Tapi dia nggak peduli dengan cemoohan itu. Daripada dia melacurkan intelektualitasnya, lebih baik dia biarkan orang menggonggong, saya tetap cantumkan Muhammad sebagai manusia pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Orang Yahudi lah, ketika dia mengkaji, dia paham. Adapun tentang ucapan Rasul, Qul innama ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian, itu jenisnya. Kalau Rasul itu adalah bukan jenis malaikat, tapi jenis manusia. Makanya kata-katanya basyar, bukan insan. Bahasa ini kan bahasa dasarnya kan kulit, artinya makhluk yang nampak. Rasul itu berbeda. Bahkan dari 224.000 nabi, yang dipilih sama Allah cuma 25 yang wajib kita ketahui. 25 itulah pilihan. Dari 25 nabi, Allah pilih lagi 5 ulul azmi. Dari 5 itu Allah pilih lagi 1, bayangkan. Makanya disebut sidrun. Jadi bukan manusia biasa. Orang yang mengatakan Muhammad adalah manusia biasa, dia tidak paham. Enggak mungkin manusia biasa yang pegang kunci surga. Enggak mungkin manusia biasa sampai para malaikat pun tunduk kepadanya. Enggak mungkin manusia biasa setan menjerit dan semua berbahagia ketika kelahiran. Enggak mungkin. Jadi yang mengatakan Rasulullah manusia biasa, dia tidak mengenal tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak mengenal tentang sosok itu. Saya yakin dia mengenal tentang sosok itu.
Kebiasaan Rasul itu adalah bashar dari sisi jenisnya. Di sinilah kita perlu mengkaji tentang Rasul. Jangan-jangan cintanya kita biasa itu karena kita menganggap Rasul manusia biasa. Cintanya kita biasa kepada Rasul itu jangan-jangan karena kita memang berpersepsi dia manusia biasa. Imam Ghazali itu ketika dia sholat menyebutkan tentang nama Muhammad bergetar. Imam Malik ketika Imam Syafi'i datang kepadanya mau mengkonfirmasi tentang satu hadis, sampai-sampai Imam Syafi'i menunggu di luar lama. Kenapa? Ternyata Imam Malik mandi dulu, wudhu dulu, berpakaian rapih dulu, memakai wangi-wangian dulu. Akhirnya kata Imam Syafi'i, wahai Syekh, kok lama sekali? Kata Imam Malik, tahukah engkau aku mau menyampaikan tentang kalamnya siapa? Aku mau menyampaikan tentang kalamnya manusia yang mulia, manusia yang suci. Maka aku pun harus memiliki adab ketika mau menyampaikan itu. Masya Allah. Jadi luar biasa Rasul itu. Jadi jangan-jangan kita biasa kepada Rasul karena mungkin kita punya persepsi Rasul itu manusia biasa. Sama seperti halnya kita biasa ketika mau sholat, karena kita menganggap sholat itu adalah ibadah biasa. Padahal sholat itu adalah ibadah luar biasa karena kita mau berhadapan dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau berhadapan dengan pejabat negara, mau berhadapan dengan wali kota, dengan gubernur, dengan presiden, kita berhadapan dengan mereka bukan berhadapan yang biasa. Maka kita siapkan pakaian kita siapkan kostum kita siapkan gaya bicara kita siapkan sikap kita, karena kita menganggap mau berhadapan bukan dengan orang biasa. Lalu kenapa kita kadang-kadang biasa ketika mau sholat? Jangan-jangan karena kita menganggap sholat adalah ibadah biasa. Jadi nggak ada perubahan, biasa aja. Itu persepsi, itu mindset. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam, kata Imam Ghazali, minimal kita khusyuk di 3 tempat, minimal. Satu, khusyuk ketika bacaan iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sebagai bentuk ikrar kita. Yang kedua, kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat kita dari takbiratul ihram sampai salam, kita khusyuk ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika kita tidak bisa khusyuk dalam seluruh sholat dari takbiratul ihram sampai salam, maka kita khusyuk ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khusyuk di situ kita. 3 tempat minimal, kata siapa? Kata Imam Ghazali. Satu, ketika kita berikrar inna sholati wa nusuki wa. Yang kedua, kita khusyuk ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, kita khusyuk ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa kok nabinya sudah enggak ada tapi pakai assalamu alayka? Kenapa assalamu alayka bukan assalamu alaihi ayyuhan nabi? Kenapa assalamu alayka? Itu kata ganti apa, Pak? Kata ganti orang kedua, domir mukhatab. Orang kedua itu artinya orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara itu tandanya orang yang hadir. Jadi kalau misalkan kita bilang anta, kamu, itu artinya kita sedang ngobrol. Jadi kenapa Rasul itu sudah tiada, tetapi kenapa ketika kita sholawatnya adalah assalamualaikum, seolah-olah Rasul hadir. Kan dalam hadis dikatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, yang salam kepadaku, rudda ilayya ruh, Allah balikan apa? Ruhnya kepadaku. Jadi jangan-jangan ketika kita khusyuk assalamualaikum ayyuhan nabi, kita sedang dihadiri, Rasulullah datang hadir kepada kita, mengucapkan dan menjawab salam kita. Itu kalau kita khusyuk sampai ke sana. Makanya kita kan kadang-kadang kalau ke Mekah itu, ke Madinah, kita kadang-kadang fokusnya ke raudhahnya. Padahal di samping raudhah ada makam siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita kadang-kadang fokus ke rodohnya, lupa kepada yang di sampingnya. Padahal yang mengatakan bahwa di antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman-taman surga itu siapa? Yang di samping. Fokus kita ke rodohnya, lupa dengan yang di sampingnya. Makanya getarannya kurang gitu. Getarannya kurang. Nah, ini kita perlu mengenal, mendalami sosok beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Muhtar Hadis di halaman 40, nomor hadis ke-269, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Bukhari ada, tapi kalau punya Muhtar Hadis itu di halaman 40 269. Itu hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini: Idza wudi al-abdu ya ala qabrihi, apabila ada seorang hamba yang mati, kemudian hamba itu diletakkan di dalam kuburnya, kemudian orang-orang sudah meninggalkannya sampai masih terdengar suara sendalnya, ja'a malakani, maka datang dua malaikat kepada orang itu. Fayakulani, kemudian malaikat itu berkata, fayakudani, mendudukan orang itu, dibangunkan kembali orang itu. Kemudian setelah dibangunkan, fayakulani, malaikat itu menginterogasi orang yang sudah mati tadi. Fa'amal mu'min, adapun kalau dia orang beriman, maka dia akan menjawab dengan mudah. Pertanyaan malaikat itu pertama ini, kata malaikat, kaifa robyuka manhum, kata malaikat, siapa dia? Malaikat itu nunjuk kepada seseorang yang bernama Nabi Muhammad. Siapa orang itu? Kamu kenal nggak? Kalau dia orang beriman, dia mengatakan begitu, asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi kalau dia itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kemudian apa kata malaikat? Unzur ila maq'adika finnar qad abdalahullahu jannah. Lihat tempatmu yang sudah disiapkan di neraka, sekarang Allah sudah ganti tempat itu dengan tempatmu di surga. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Gara-gara begitu. Jadi dia ditanya, lihat siapa? Kau kenal gak dengan orang itu? Kata orang itu, aku bersaksi dia itu adalah hamba Allah, dia itu adalah Rasulullah. Kata malaikat, lihat tempatmu yang sudah disiapkan di neraka, sekarang sudah Allah ganti dengan tempatmu yang di surga. Gara-gara begitu coba. Gara-gara mengenalnya. Jadi kenalan yang punya manfaat itu kenalan dengan Rasulullah. Kita kenal dengan pejabat nggak ngasih syafaat ya. Kita kenal dengan artis nggak ngasih syafaat ya. Kita kenal dengan jenderal nggak ngasih syafaat ya. Tapi kenal yang bisa memberikan syafaat, kenal dengan siapa? Dengan Rasul. Gara-gara kenal. Adapun kalau misalkan dia adalah orang kafir dan munafik, ditanya siapa? Kenal nggak dengan orang itu? Kata dia, aku pernah dengar tentang orang itu. Orang-orang ngomong dia kayaknya begini. Kata malaikat, kau kagak kenal dengan dia, kau kagak mengenalnya, kau kagak mengimaninya. Maka orang itu dipukul oleh malaikat dengan kapak yang terbuat dari besi sampai terus tembus ke 7 lapis bumi. Diremekkan tulang-tulangnya gara-gara dia tidak mengenal dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenalan itu disebabkan karena seringnya kita mendengar tentang sosok beliau. Kenalan itu disebabkan karena kita sering membaca tentang riwayat beliau. Kenal itu karena kita sering mengamalkan tentang ajaran-ajaran beliau. Jadi orang yang sering mendengarnya, melihatnya, ya berbagai macam tentang kehidupannya, insya Allah akan menteladaninya. Jadi ini pentingnya kita mengingat. Ada beberapa hal ya. Jadi kenapa kita perlu mengingat, perlu senantiasa mengkaji tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Yang pertama, mengkaji tentang sejarah hidup Rasul adalah sebagai wujud syukur kita terhadap nikmat Allah dengan lahir dan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah sebagai rahmat
wujud syukur, wujud bahagia, wujud gembira kita. Jadi seluruh makhluk di bumi ini ketika lahirnya Nabi bergembira. Semua makhluk bergembira kecuali iblis, DKK dan kawan-kawan. Ini dikatakan oleh Imam Suhaili. Hakka Suhaili an tafsir al-Baqqa min Mukhalid al-Hafidh anna iblisa ranna arba'a rannatin. Kata Imam As-Suhaili bahwasanya iblis itu ranna, menjerit dia arba'a rannatin dengan 4 jeritan. Hina lu'ina, pertama ketika dia dilaknat oleh Allah. Iblis dilaknat sampai menjadi iblis. Jadi julukan iblis itu di langit yang ke-7. Ghafilun an amri rabbih, karena dia lalai terhadap perintah Allah. Jadi sebelum di langit ke-7 julukannya bukan iblis. Di langit ke-6 itu julukannya Azazil. Azazil itu adalah makhluk Allah yang mulia. Jadi iblis itu sudah mencapai kemuliaan Pak, yang luar biasa. Bahkan dia pernah menjadi penasehatnya para malaikat. Malaikat itu senang kalau iblis itu sedang nasihatin, karena tutur katanya luar biasa, retorikanya bagus. Senang malaikat. Iblis itu pernah beribadah kepada Allah sampai tidak ada satu jengkal bumi pun kecuali iblis bersujud kepada Allah. Tapi dia dijuluki dengan iblis di langit yang ke-7. Fa innahu ghafilun an amri rabbih, karena dia lalai terhadap perintah. Makanya disebut dengan iblis, ablasa yublisu iblis. Kemudian bablas. Nah, itu iblis disebabkan dia apa? Disebabkan dia lalai terhadap perintah Allah atau sombong. Maka dia dilaknat. Yang kedua, wahina uhbito. Iblis itu menjerit ketika dia diusir dari surga. Jadi iblis itu pernah di surga, kemudian diusir oleh Allah. Ya, gara-gara sombong. Ini masuk surga belum, nyium surga belum, sombongnya udah duluan, kacau. Yang sudah di surga aja diusir lagi, gara-gara apa? Sombong. Wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahina wulidan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahina unzilatil Fatihatu, dan yang keempat ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Jadi iblis itu berteriak Pak, menjerit kesakitan 4 hal sebab. 1, ketika dilaknat jadi iblis. Yang kedua, ketika diusir dari surga. Yang ketiga, ketika dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Makanya seluruh makhluk ketika Rasulullah itu lahir bahagia, kecuali iblis ini. Kecuali iblis, yang tidak bahagia cuma iblis-iblisnya, DKK lah, iblis dan kawan-kawan. Jin Ibrit, Jin Toma, Jin Danjun, yang termasuk yang tidak bahagia dengan lahirnya. Hatta ternyata siapa? Abu Lahab pun bahagia. Ini jilid yang ke-9, halaman 166-167, alinea paling akhir. Sama-sama. Wa dzakara Suhaili annal Abbas, menyebutkan Imam As-Suhaili bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini pamannya Rasul. Kalau Ibnu Abbas itu ponakan. Abbas punya anak namanya Abdullah, dikenal dengan Ibnu Abbas. Umar punya anak namanya Abdullah, dikenal dengan Ibnu Umar. Mas'ud punya anak namanya Abdullah, dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Bahwasanya annal Abbas itu qala berkata, lamma mata Abu Lahab, ketika meninggal Abu Lahab, mati Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da hawli bi sirri halid, aku melihat dalam tidurku tentang keadaan Abu Lahab. Ya, maka Abbas bin Abdul Muttalib nanya, malakaita ba'da qurrah. Abu Lahab, jadi setelah Abu Lahab mati, ya maklum lah namanya juga saudara dan mimpi. Kemudian dia mimpi bertemu Abu Lahab, Abbas ini. Kemudian apa? Dia nanya, Abu Lahab, gimana keadaanmu setelah kau mati ini? Apa kata Abu Lahab? Aku tersiksa sekali, mengerikan sekali, sakit sekali. Illa kecuali annal adaba yukhaffafu anni kulla yawmin itsnain. Hanya saja
setiap hari Senin aku diringankan siksaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qala wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal Isnin. Karena saat itu Nabi dilahirkan pada hari Senin. Wa kanat Suwaibah, dan adalah Suwaibah busyirat Aba Lahab bimaulihi fa'ataqwa, dan yang mengabarkan kelahiran Nabi Muhammad itu bernama Suwaibah. Kemudian aku bebaskan Suwaibah itu sebagai bentuk kegembiraanku, disebabkan itulah aku diringankan setiap hari Senin. Bayangkan Abu Lahab ini orang kafir. Di sini banyak tuh bantahan. Betul tentang orang kafir. Orang kafir itu ada yang mengatakan, oh Abu Lahab itu diringankan karena memerdekakan Suwaibah. Di sini bang, dibantah lagi. Amalan orang kafir itu tidak diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal harus apa? Harus beriman. Tapi ini pure diringankannya Abu Lahab bukan karena dia memerdekakan. Memerdekakan Suwaibah itu adalah efek karena gembiranya Abu Lahab. Misalkan saya gembira nih, dapat bonus tiba-tiba, dapat uang tiba-tiba, bonus sekian, alhamdulillah, karena saya dapat bonus saya gembira, yuk saya traktir. Jadi menraktir itu adalah efek gembira saya ketika saya dapat bonus. Kan begitu masalah. Kemudian dijelaskan, hanya ada dua orang kafir yang mendapatkan manfaat dari kerasulan Muhammad SAW. Satu Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di halaman yang ke 167 Kitabun Nikah, hadis yang ke 5101 ya. Hadis 5101 penjelasan tentang Kitabun Nikah. Jadi artinya apa? Artinya ada orang kafir yang gembira, yang bahagia, yang bersyukur. Jadi manusia yang bersyukur atas kelahiran Rasulullah adalah Abu Lahab. Dan makhluk Allah yang paling menderita atas kelahiran Rasulullah adalah siapa? Iblis. Bahkan bukan hanya itu, dalam surat yang ke-61 ayat yang ke-6, umat Nabi Isa dan Nabi Isa pun ternyata bergembira atas kelahirannya beliau. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, aku ini bukan nabi terakhir. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku ini adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat yang kalian pegang. Kalau kalian ingin tahu tentang siapa nabi akhir zaman ini, akan aku kabarkan. Wa mubasysyiran, akan kuberitakan kabar gembira kepada kalian tentang nabi akhir zaman. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu, tentang rasul yang datang setelah aku yang bernama adalah Ahmad. Makanya dikatakan Rasulullah itu dinamakan Ahmad. Ya, di dalam kitab Injil Rasulullah itu dikenal Ahmad di dalam kitab Taurat. Di sini dijelaskan ya bahwa Rasulullah SAW namanya terkenal di dalam Taurat, di dalam Injil itu bernama Ahmad. Makanya dalam Quran ketika Nabi Isa menjelaskan namanya Ahmad. Kemudian hanya nama Muhammad ya di dalam Quran, maka dia dikenal dengan nama Muhammad. Jadi begini, Abdul Muthalib ketika memberikan Rasulullah bernama Muhammad kepada cucunya, dikatakan oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, ya. Jadi dikatakan oleh orang-orang Mekah saat itu. Apa kata mereka? Ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau tidak memberikan nama kepada anakmu, kepada cucumu itu nama yang disandarkan kepada suku kami, tidak disandarkan kepada kelompok kami, kabilah kami? Ya. Terus apa jawaban Abdul Muthalib? Aku berharap dengan nama Muhammad itu Allah memujinya di langit
dan seluruh makhluk memujinya di bumi. Aradtu ayyahmidahullahu bis sama'i wa khalaqahu fil ardh. Aku ingin agar Allah di langit dan seluruh makhluk langit memuji Dia dan seluruh makhluk bumi pun memuji Dia. Maka aku berikan nama Dia Muhammad. Apa yang disebut dengan bahasa Muhammad? Muhammad itu adalah kullu jami'in sifatil khair. Setiap semua karakter sifat yang baik itu terkumpul dalam nama Muhammad. Makanya kalau dalam bahasa Arab, makanya aneh, Muhammad itu bahasa Arab tapi tidak dikenal oleh orang Arab sebelum adanya Nabi. Aneh, nggak dikenal. Makanya dalam Injil, dalam Taurat, orang terkenalnya namanya Ahmad. Dia bahasa Arab tapi orang Arab tidak ada yang bernama Muhammad sebelum lahirnya Nabi. Kalau misalkan ada nama orang Sunda namanya Asep misalnya, pasti ada nama Asep sebelum dia lahir gitu. Bahkan ada Asep setelah dia lahir. Pasti ada Asep sebelum Asep yang ini. Sampai ada ikatan Asep sedunia kan gitu. Itu saking banyaknya nama Asep gitu. Kan aneh, kalau ada nama Ujang di Sunda, itu kan berarti ada nama Ujang sebelumnya atau setelahnya. Kalau ada nama Joko di Jawa, pasti ada nama Joko sebelumnya dan setelahnya, kan begitu. Tapi ini ada nama Muhammad, tapi belum ada orang Arab bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Makanya mereka aneh ketika Rasulullah, ketika Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya Muhammad, aneh, ini nama ke siapa? Apa jawaban Abdul Muthalib? Aradtu ayyahmidahullahu bis sama'i wa khalqahu bil ardi. Aku ingin Allah puji Dia di langit dan seluruh makhluk memujinya di bumi. Makanya ketika kita menyebut nama Muhammad, maka kita dianjurkan untuk memuji sallallahu alaihi. Itu harus spontan. Begitu, Pak. Makanya Muhammad. Jadi kalau saya sedikit bahas begini, Muhammad itu artinya terpuji. Kalau terpuji, orang baik ya. Dalam bahasa Arab itu orang baik itu Mahmud namanya. Orang baik dalam bahasa Arab Mahmud. Itu bahasanya begitu. Dari hamidah yahmadu hamdan fa huwa hamidun wa dzaka mahmudun. Jadi kalau dia orang yang terpuji Mahmud. Orang baik dia Mahmud. Itu bahasa Arabnya sebetulnya. Enggak ada orang baik namanya Muhammad. Nah, tetapi Muhammad ini kan satu akar kata dengan Mahmud sebetulnya. Kalau Mahmud kata dasarnya hamidah, cuma kalau Muhammad kata dasarnya nambah tasdid satu. Hammada yuhammidu tamhidan. Ya bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun, sama-sama isim maf'ul sebetulnya. Cuma ini kan maknanya sigot mubalaghah, superlatif. Dalam kaidah bahasa Arab gini, Pak, ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf itu menunjukkan tentang terjadinya perubahan makna. Perubahan makna. Terjadinya perubahan kalimat menunjukkan terjadinya perubahan makna. Kalau ghafaro ampunan, kalau istighfar mohon ampun. Kalau sajadah artinya apa? Sujud. Kalau masjid tempat. Jadi ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf, bertambahnya susunan kalimat, berubahnya susunan kalimat dalam bahasa Arab menunjukkan tentang perubahan adanya makna. Jadi maknanya berubah. Jadi sama, kalau misalkan ternyata Mahmud artinya terpuji, kalau Muhammad amat sangat banget terpujinya. Jadi begitu. Makanya di sini apa? Muhammad adalah kullu jami' li sifatil khair. Semua hal yang baik terkumpul di dalam kata Muhammad. Disitulah akhirnya betul apa kata Abdul Muthalib. Ternyata siapapun tidak bisa membuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang membuli. Abu Lahab membuli, Abu Jahal membuli. Apa dibulinya? Tukang sihir, orang gila, pemecah belah umat. Dia selalu provokasi orang. Hati-hati kalau ada orang mau masuk Masjidil Haram diprovokasi. Hati-hati di dalam ada orang gila yang suka ceramah, perkataannya gini, pemecah belah bangsa. Di dalam ada orang yang memisahkan orang tua dengan anak, istri dengan suaminya, gara-gara dia dengan agama barunya. Terus orang kan penasaran, emang siapa orang gilanya sih? Tukang sihirnya siapa?
orang gilanya bernama Muhammad. Orang Arab kan paham, kalau digabungkan kan Muhammad Majnun, berarti orang gila yang amat sangat terpuji. Kan ini kan kontras. Percis kayak orang liberal ingin menyambungkan tentang Islam dan liberal, maka dibuat organisasi namanya Jaringan Islam. Sedangkan liberal dengan Islam kan gak nyambung. Islam syarat nilai, liberal bebas nilai. Islam syarat aturan, liberal bebas aturan. Ketika digabungkan Islam dan liberal, Islam yang bebas nilai, kan gak mungkin gitu. Ini namanya jaga semua makan permen, gak nyambung men gitu ya. Jadi satu sisi dia ingin pakai liberalnya, di sisi lain dia tetap pilih Islamnya karena supaya laku gitu. Sedangkan kalau Islam digabungkan dengan liberal kan gak nyambung. Islam syarat nilai, liberal bebas nilai. Islam itu syarat aturan, liberal bebas aturan. Dipakai Islam liberal, Islam yang bebas aturan, Islam yang bebas nilai. Kan gak nyambung. Percis Muhammad Majnun, orang gila yang amat sangat terpuji. Orang normal aja belum tentu terpuji, ini orang gila gitu. Kan penasaran orang-orang Arab. Gara-gara penasaran dengan itu, mereka ini yang seperti apa sih orang gila itu? Yang terpuji itu, ketika Rasulullah sedang ceramah di depan para sahabatnya, mereka mendekati, mereka perhatikan, mereka lihat, loh kok nggak kayak orang gila sih? Wajahnya adem, ngomongnya enak, bahasanya luar biasa, ajarannya logik, masuk akal. Kok nggak kok? Jangan-jangan yang ngomong tadi yang gila kan gitu? Nah ini orang kan berpikir begitu. Maka bayangkan ketika Nabi berdakwah di Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena kekerasan, tapi pure karena akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kita kenal dengan nama Muhammad saja, itu kita sudah tahu tentang sosok dia seperti apa. Ya, makanya kadang-kadang di dalam Quran Pak, Allah tidak menjelaskan tentang Nabi itu berasal dari mana. Misalkan Allah ketika menjelaskan tentang Yusuf, Allah tidak menjelaskan asalnya Yusuf di mana, tinggalnya Yusuf di mana. Tapi dalam orang yang ahli-ahli bahasa, ketika disebutkan tentang Yusuf yang tidak berubah dengan huruf jar, itu orang paham Yusuf itu kira-kira orang mana dan asalnya di mana dan tinggalnya di mana. Sama, kalau misalkan bapak tanpa menjelaskan, kenalkan nama saya Ujang, kita langsung ini pasti orang Jerman. Nggak mungkin kan begitu? Nggak mungkin, betul nggak? Kenalkan, my name is Eman Sulaiman. Wah ini kayaknya dari Amerika nih kayaknya. Mungkin nggak kira-kira? Jadi dengan dia menjelaskan tentang namanya, saya tahu berarti orang ini dari mana. Apalagi kelihatan mukanya, ya muka lembur sih kan aja. Walaupun cicinya di Amerika. Misalkan, kan begitu. Artinya ketika dia memperkenalkan diri nama saya siapa, kita sudah tahu dia dari mana asalnya, dari nama. Nah begitulah, makanya orang yang tahu tentang Muhammad dari namanya, dia akan paham tentang siapa orang ini, sosok pribadinya seperti apa. Jadi begitulah. Jadi pertama adalah wujud syukur kita, wujud kegembiraan kita. Nah yang kedua adalah apa? Yang kedua, kita mengkaji tentang sejarah hidupnya sebagai bentuk kewajiban kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Jadi meneladani Rasul itu adalah kewajiban. Karena kalimatnya begini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana kita menjadikan Rasul uswah dalam semua lini kehidupan kita kalau kita tidak pernah mengkaji tentang sejarah hidup dari A sampai Z-nya. Bagaimana kita menjadikan beliau uswah? Ya, sebetulnya kan mencontoh itu lebih gampang daripada kita membuat sendiri. Tinggal contoh aja, jiplak saja. Cara Rasul sholat kita jiplak. Cara Rasul bisnis dia jiplak gitu. Cara Rasul jiplak saja sebetulnya. Mencontoh itu kan sebetulnya lebih gampang daripada kita improvisasi sendiri. Kan begitu sebetulnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan Rasul uswah kita kalau misalkan ternyata kita pun tidak mengenal beliau. Makanya sejarah hidup Nabi yang paling lengkap itu Rasulullah. Ada buku baru sekarang, Muhammad Sang Inspirasi. Makanya tulisan Rasulullah itu banyak ditulis oleh berbagai macam orang dari sisi profesi. Kalau dia pembisnis, dia ingin menulis Rasulullah dari sisi bisnis. Kalau dia seorang leader, dia ingin tulis Rasulullah dari sisi leader. Kalau dia seorang ayah, dia ingin tulis Rasulullah dari sisi sebagai ayah. Kalau dia seorang guru, dia ingin tulis Rasulullah dari seorang guru. Makanya Abu Buddha itu menulis tentang Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasul seorang pendidik sejati. Itu ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Mu'allim.
bagaimana konsep-konsep pendidikan Rasulullah, dari tujuan pendidikannya, dari metode pendidikannya, dari kurikulum pendidikannya dan sebagainya. Itu ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jadi begitu, semuanya ada tentang Rasul. Jadi bagaimana kita mau mencontoh itu kalau misalkan kita tidak mengkaji itu? Makanya ada namanya kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Bisa anjurkan bapak-bapak punya kitab itu, sudah ada terjemah karya Imam At-Tirmizi. Dikaji nggak di sini Pak? Dikaji nggak? As-Sama'il Al-Muhammadiyah dikaji nggak sih? Udah pernah? Belum. Itu tentang As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Ya, saya anjurkan sebagai muslim kita baca lah, bukan punya kitab itu. Karena begini Pak, ini pengalaman saya. Saya pernah baca kitab itu. Ya, jadi kalau cerita jadi ini kita ya, bukan. Jadi kita itu kan mimpi itu begini Pak, ini mimpi ini. Kan mimpi itu kata Nabi ada 3. Satu ada mimpi yang bersumber dari Allah, yang kedua setan, yang ketiga adalah mimpi itu produk psikologi kita. Jadi produk apa? Psikologi kita. Jadi mimpi itu begitu 3. Mimpi itu berasal dari 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, mimpi dikejar-kejar debt collector atau dari setan. Ya. Yang ketiga ada mimpi yang berasal dari produk apa? Psikologi kejiwaan. Karena kita ngeliatin rumah dia semakin bagus, dipandangin sampai ke bawah mimpi, itu rumah ternyata jadi milik kita. Wah, senangnya kita, lagi senang-senangnya ternyata apa? Dibangunin istri gitu. Ya. Jadi begitu. Apalagi mimpi istri ngizinin kita poligami gitu. Lagi enak-enaknya dibangunin kayak gitu ya. Pingin nyambung lagi kagak bisa ternyata. Nah, ketika kondisi seperti itu, itu ternyata sampai terbawa mimpi, itu produk psikologi. Nah, kita sebetulnya ini saya pernah baca kitab Syama'il Muhammad sampai ke tidurnya saya pernah baca. Sampai ke tidurnya saya baca. Bisa baca itu, saya bayangin ya, dari tentang duduknya Nabi, ngomongnya Nabi, fisiknya Nabi, ini saya baca. Sampai saya baca nggak hatam, tapi sampai saya tidur itu membaca itu. Saya bayangin itu, masya Allah, itu indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Ya. Itu namanya kitabnya apa? Sama'il Muhammadiyah. Sudah ada terjemahnya. Ya, itu karya Imam At-Tirmizi. Cuma yang terjemah belum syarahnya. Yang syarahnya belum diterjemahkan. Yang terjemah itu cuma matannya. Saya punya matan plus punya syarah. Nah, yang syarahnya itu saya belum baca tentang terjemahnya. Jadi artinya kita punyalah kitab-kitab seperti itu. Di samping kita punya tentang Sirah Nabawiyah, cari tentang As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Itu tentang menjelaskan tentang Nabi ya. Nabi ya, dari mulai tentang bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, ngomongnya Nabi, makannya Nabi, jalannya Nabi, bergaulnya Nabi. Semuanya cerita tentang Nabi. Makanya namanya As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Ini yang kedua, agar kita bisa menjadikan Rasul sebagai uswah dalam kehidupan. Makanya menjadikan uswah yang perlu mengkaji tentang sejarah hidup. Ya. Nah, yang ketiga, agar kita senantiasa memunculkan rasa cinta. Jadi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya. Jadi cinta yang berefek baik itu hanya cinta kepada Rasul. Ya, makanya sebetulnya Pak, cinta itu kan prinsip. Cinta itu prinsip. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Tapi bagaimana mengekspresikan cinta itu kan sebetulnya teknis. Ya, cinta itu prinsip. Jadi gini, cinta itu bahasa kitanya usul, prinsip. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita itu adalah teknis, itu adalah furu. Kan begitu. Nah, kita cinta kepada Nabi itu prinsip Pak. Nah, mengekspresikannya itu adalah furu. Sholat subuh 2 rakaat itu adalah prinsip. Sedangkan apakah subuh pakai kunut atau tidak kunut itu furu, cabang teknisnya. Kalau lagi sholat tahiyat itu harus dengan telunjuk, itu usul, prinsip. Tapi bagaimana posisi telunjuknya itu furu, itu teknis.
Ada telunjuknya yang butak-gitak ke bawah ke atas, lutut-lututan. Ada yang ke kiri ke kanan. Aya yang muter-muter dengan sinyal ketika panggil-panggil saya. Itu namanya teknis. Sedangkan yang prinsipnya adalah harus dengan telunjuk. Nah, kecuali kalau misalkan ada orang yang ketika tahiyat pakai jempol, itu udah keluar dari prinsip. Yang satu pakai kelingking. Akhirnya yang ketiga lagi nggak mau kalah, tiga dia sampai pakai jari tengah, metal namanya gitu. Itu namanya teknis. Jadi telunjuk ketika kita tahiyat itu prinsip. Gimana posisinya ada sama, cinta kepada nabinya adalah prinsip. Bagaimana ekspresi kita mengekspresikan cintanya itu teknis. Mau bapak nanti baca sholawat ketika pas Rabiul Awal, mangga. Mau menghatamkan Quran 30 juz, mangga. Mau ngasih santunan kepada anak yatim, mangga. Mau bapak misalkan mau ngaji tentang sirah Nabi seharian, mangga. Itu teknis, yang jelas kita cinta. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang usul, mana yang teknis. Ini kita kadang-kadang kenapa mempermasalahkan itu? Karena kita nggak bisa membedakan mana usul, mana teknis, mana yang guru. Jadi cinta prinsip, sedangkan ekspresi cinta kita itu teknis. Saya kemarin menjelaskan ke ibu-ibu gini, Bu, kata saya kan, pada hari Jumat kan saya jadwal di sini. Suami itu tidak setiap yang tidak romantis itu tidak mencintai ibu, kata saya. Kan begitu. Semua suami mencintai, cuma mengekspresikan cintanya macam-macam. Ada suami romantis, mau kerja, mah I love you, pulang kerja, mah I love you, cipika-cipiki. Ada yang satu suami nggak pernah bilang I love you, tapi transferan lancar cerita gitu. Mah kerja ya, itu uang udah ditransfer buat belanja 10 juta, buat bedak 5 juta. Tapi dia nggak pernah bilang I love you. Itu kan ekspresinya namanya. Saya tanya, ibu-ibu pilih yang mana? Yang sering bilang I love you tapi nggak transfer, yang jarang bilang I love you tapi transfer. Rata-rata pengen transfer Ustaz walaupun jarang bilang I love you gitu katanya. Kata mama kayak begitu kemarin aja. Saya sebetulnya nanya itu sedang survei gitu kira-kira. Survei kecil-kecilan gitu. Jadi ternyata mama itu lebih senang apa? Lebih senang saya nggak usah bilang I love you, apalagi udah tua kayak begini. Yang penting transferan lancar. Oh berarti ekspresi cintanya yang penting ada transfer. Daripada I love you nggak pernah transfer, emang gua mau makan cinta apa? Kan begitu masalahnya. Ya, jadi itu kan ekspresi namanya, terserah. Karena ada tipologi suami yang kadang-kadang romantis. Ya, kayak begitu. Ada tipe suami yang memang orangnya dingin, biasa aja, tapi perhatiannya luar biasa. Gitu masalahnya. Nah, ini masalah teknis saja. Jadi, kita harus bisa membedakan. Jadi, kita kalau tahu tentang bagaimana dasar cintanya Nabi kepada kita, Pak, malu kita kalau tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hadisnya jelas. Ini hadis Imam Muslim dan ini pun dikutip oleh Imam Al-Bukhari di ujungnya, di hadis terakhir. Ya, oleh Imam Bukhari juga dikutip hadis ini. Diriwayatkan dari Anas. Hadis ini kan muncul gara-gara pertanyaan orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu nanya kepada Nabi. Ketika Nabi cerita banyak tentang masalah kiamat. Kiamat itu dahsyatnya begini. Wah, bumi akan dihancurkan, semua laut akan ditumpah. Terus panjang lebar Rasul menceritakan tentang kiamat. Sahabat semuanya tertegun, tertunggu, semuanya begini ketakutan. Ada orang Arab Badui yang enak aja nanya, ya Rasulullah, dari tadi kau cerita tentang kiamat mulu, kapan kiamatnya kira-kira? Tanggal berapa, bulan apa deh? Panjang lebar. Rasul sedang ceramah, namanya juga orang Badui, ngomong nyeletuk aja. Rasul terusin dulu. Selesai Rasul ceramahnya diterusin, kata Rasul, siapa tadi yang nanya tentang waktu kiamat, siapa tadi? Dia gentleman, saya ya Rasul. Dari tadi kayak saya cangkel amat, kiamat iraka gitu. Kapan kiamatnya? Rasul balik nanya dulu, ma'addattalah. Kau nanya kiamat, emang kau sudah persiapan apa mau kiamat? Udah persiapan aja. Dia gampang. Ma'addattu bi kasratin minas sholati wassiyam wassadaqah. Aku tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat dengan banyaknya sholat sunnah, dengan banyaknya puasa sunnah dan sedekah sunnah. Akan tetapi, walakin uhibbuka, akan tetapi aku cinta engkau ya Rasul. Apa jawaban Rasul? Ini orang polos. Kata Rasul apa? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan siapa yang kau cintai.
Makanya Anas bin Malik sebelum mengutip matan hadis itu dia tambahkan, apa kata Anas bin Malik? Ma farrohtu min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan Rasul yang menggembirakan, yang paling membahagiakanku selain daripada ucapannya, engkau bersama dengan siapa yang kau cintai di surga. Maka kata Anas bin Malik apa? Dia tambahkan lagi di ujungnya sama dia, aku tidak bisa beramal seperti Rasulullah, aku tidak bisa beramal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, akan tetapi aku mencintai mereka. Barangkali cintaku menyebabkan aku bersama dengan mereka di surga nanti. Jadi luar biasa ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa cinta kalau kita sendiri tidak pernah mengkaji itu? Nah, jadi ini tentang sejarah Rasul pentingnya. Ya, kalau perlu dari bahasanya, ya, dari kalimatnya, ya, dari ininya gitu. Kita bahas dari namanya, dari ini dan sebagainya. Itu jadi itu sedikit tentang kenapa mesti kita mengkaji ya tentang sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua yang terkait dengan Rasulullah adalah terpuji. Begitu para ahli bahasa mengatakan, kullu jami li sifatil khairi sama. Makanya semua yang terkait dengan Nabi Pak itu semuanya terpuji. Karena dia namanya Muhammad, amat sangat terpuji. Bahkan saya begini, harta yang paling tercela, misalkan gitu, kalau kita ya ada pemimpin tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mungkin aib. Ada orang lulus SMA nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib. Bahkan anak SD kelas 6 nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib. Tapi Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu bukan aib, itu pun pujian bagi dia. Itu pun pujian. Tidak bisa baca dan tidak bisa nulisnya Nabi adalah sebagai bentuk puji dan terpujinya Nabi. Kenapa sebabnya? Nabi tidak bisa baca, menunjukkan apa yang disampaikan Nabi pure, bersumber dari Allah. Nabi tidak bisa nulis, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menuduh kalau Quran itu adalah tulisan Nabi. Jadi tidak bisa baca dan tidak bisa nulisnya Nabi pun adalah bentuk terpujinya Nabi Muhammad dan sebagai bentuk pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Ada pertanyaan, Pak? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.